Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Manandar, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum saya menarik kesimpulan terkait peran saya di sekolah dalam menciptakan budaya positif, terlebih dulu saya akan menjelaskan konsep-konsep inti yang ada di dalam budaya positif. Budaya positif dapat diciptakan di sekolah dengan menjalankan konsep-konsep inti yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah yang pertama, disiplin positif, yang kedua, teori motivasi, yang ketiga, keyakinan kelas, yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima, restitusi atau posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Konsep inti yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Adapun tujuan dari disiplin positif adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Konsep inti yang kedua adalah teori motivasi. Ada beberapa motivasi manusia dalam menampilkan perilakunya. Yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Dan yang terakhir, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Konsep inti yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah pernyataan yang berisi nilai-nilai kebajikan universal yang mudah untuk diingat serta dipahami oleh semua warga atau murid yang merupakan hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh guru dan murid. Konsep inti yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 komponen kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup atau survive. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Konsep inti yang kelima adalah restitusi atau posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang dapat diperankan oleh guru. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, ataupun rendah diri. Posisi kontrol yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa berakibat negatif ataupun positif. Posisi kontrol nomor 4 adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Posisi kontrol yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Konsep inti yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah pendekatan dalam menciptakan budaya positif di sekolah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari hasil paparan saya terkait budaya positif, kaitannya dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, peran serta nilai guru penggerak dan visi guru penggerak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah sebagai seorang guru penggerak
yang mempunyai nilai dan peran sebagai seorang pemimpin serta seorang manajer dalam posisi kontrol pembelajaran, harus mampu memimpin dan mengelola perubahan, mewujudkan filosofis pendidikan kerja dewantara, yakni menyajikan sebuah pembelajaran yang bermakna serta berpihak kepada murid, yang menguatkan mereka sebagai manusia juga sebagai masyarakat yang mempunyai karakter dan kompetensi sesuai nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai perwujudan dari profil pelajar Pancasila yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal ke dalam visi saya, yang saya terjemahkan salah satunya dengan menciptakan budaya positif melalui keyakinan sekolah atau kelas dengan pendekatan segitiga restitusi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik setiap murid dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari pada modul ini? Sejauh ini, saya cukup memahami konsep-konsep inti yang terdapat di dalam modul, seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal-hal yang menarik di luar dugaan saya adalah terkait Alfikon, Panis Bayeriwood 1993, wawancara ASCD Annual Conference, Maret tahun 1995, yang menyatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Perubahan apa yang terjadi dalam diri saya dalam menciptakan budaya positif di kelas? Tentunya banyak hal yang berubah dalam pola pikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Di antaranya adalah peran kontrol saya selaku guru, pendekatan segitiga restitusi, serta keyakinan kelas. Pengalaman saya di sekolah dalam penerapan konsep-konsep inti budaya positif adalah saat saya menyelesaikan masalah siswa yang sering datang terlambat dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, melalui tahapan-tahapan, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dengan memegang peran kontrol sebagai manajer. Perasaan yang saya rasakan saat mempraktekkan segitiga restitusi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid saya adalah adanya rasa motivasi melihat reaksi serta perubahan perilaku yang positif yang ditunjukkan oleh murid saya tersebut. Hal ini memotivasi saya untuk dapat memahami lebih dalam lagi konsep-konsep inti yang ada di dalam budaya positif. Hal yang sudah baik menurut saya terkait penerapan konsep-konsep budaya positif di sekolah adalah mulai terlihatnya motivasi intrinsik yang ditunjukkan oleh siswa dalam melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam keyakinan kelas ataupun sekolah. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi peran kontrol guru yang perlu bergeser dari peran kontrol sebagai teman menjadi manajer. Sebelumnya, mereka banyak memposisikan diri sebagai teman dalam mengambil peran kontrol. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, saya lebih sering memposisikan diri saya dalam peran kontrol sebagai teman. Perasaan saat itu nyaman bisa dekat dengan murid-murid saya. Namun ada kalanya, murid-murid saya menyalahgunakan kedekatan ini sehingga terkadang mereka lupa dengan etika. Dan ini cukup mengganggu pikiran saya karena saya tidak mau mereka menjadi orang yang tidak tahu tata krama ataupun etika. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai mengambil peran kontrol sebagai manajer, menjalin komunikasi dan berkolaborasi dengan murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Perasaan saya tentunya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tidak perlu merasa khawatir dengan adanya murid yang lupa batas sehingga tanpa sadar sudah melanggar etika karena kedekatan dari posisi kontrol saya sebagai teman. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Tentunya waktu itu, saya tidak tahu bahwa apa yang saya lakukan adalah sebuah pendekatan segitiga restitusi. Adapun tahapan yang saya lakukan saat itu baru sebatas menstabilkan identitas, di mana saya sering berkata kepada siswa saya, "Tidak apa-apa, semua orang tentunya pernah berbuat salah, makanya kita belajar dari pengalaman." Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah, selain dari konsep-konsep inti adalah menjalin kolaborasi yang baik antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Budaya positif merupakan upaya untuk membentuk murid yang mempunyai karakter serta nilai-nilai kebajikan. Keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama bagi anak-anak dalam mendapatkan keteladanan dari orang tuanya terkait etika, norma, serta nilai-nilai kebajikan lainnya.
Oleh sebab itu, penting sekali adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Demikianlah paparan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.